Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 567. Kecantikan itu seperti batu giok, pedang itu seperti pelangi. Moncong senjata yang gelap dan dingin menyemburkan lidah api yang menakutkan, dan peluru berkecepatan tinggi melesat menuju Zhao Xuanfeng seperti aliran cahaya. Suara tembakan memekakkan telinga. Ketika Zhao Xuanfeng pertama kali mendengar perintah dari Suexian untuk menembak, sudut mulutnya sedikit terangkat. Seluruh Bluton adalah miliknya dan hanya menuruti perintahnya. Dalam hal ini, apalagi Mort dan Gandhi, bahkan jika Elmota dibangkitkan, tentara bayaran Blood Warrior hanya akan menuruti perintahnya. Namun, saat tembakan terdengar, kewaspadaan seorang pejuang melonjak ke dalam hatinya. Zhao Xuanfeng merasa seolah-olah dia segera diselimuti bahaya. Dia mundur secara refleks, nyaris menghindari peluru berdarah. Wajah Bluton sedikit berubah, dan dia segera terus menembak dengan liar ke arah Zhao Xuanfeng. Tentara bayaran prajurit darah lainnya juga bereaksi satu demi satu, dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Pencuri Huoyan senang melihat pemandangan ini. Dia seringan burung layang-layang dan berjalan mundur, melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat. Sebenarnya ada perselisihan internal, namun Zhao Xuanfeng adalah master seni bela diri kelas 1, dan dia masih dalam formasi kunci emas Kimen saat ini. Fungsi terbesar dari formasi kunci emas adalah pertahanan formasi kunci emas Kimen untuk memblokirnya. Peluru datang dari segala arah, dan dengan menjentikkan jari, dedaunan berputar dengan kecepatan tinggi dari segala arah, membunuh tentara bayaran prajurit darah. Sekelompok serigala bermata putih yang bodoh. Mata Zhao Xuanfeng dipenuhi amarah. Sejak Suexian menyerangnya, Zhao Xuanfeng langsung mengerti apa yang dia maksud. Sama seperti cara dia menghadapi Ermota, melihat bahwa dia dicegat oleh pencuri besar Huoyan, dan memiliki alasan yang sah untuk membunuhnya. Suexian membuat pilihan yang menentukan untuk membalaskan dendam Elmota, membunuh Zhao Xuanfeng. Harta Elmota adalah tentara bayaran prajurit darah. Tentara bayaran prajurit darah jatuh satu persatu. Namun, pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang. Pencuri Huoyan berbalik dan melirik ke arah Chu Chen. Bibir merah cerahnya sedikit mengerucut. Bakat Ki Sekte adik laki-laki ini sangat tinggi. Formasi kunci emas Kimen sudah berada di ambang kehancuran total. Gelombang bantuan dari tentara bayaran prajurit darah ini memberi Chu Chen cukup waktu. Zhao Xuanfeng, yang hampir lepas kendali, melakukan pembunuhan besar-besaran. Banyak tentara bayaran prajurit darah jatuh ke dalam genangan darah, dan Bluton juga terus mundur karena malu. Mata Zhao Xuanfeng memerah dan dia bergegas menuju Chu Chen. Dia bekerja keras untuk mengintai di kota Ria, Arab Saudi selama 5 tahun, pertama untuk kekayaan, dan kedua untuk mengembangkan kekuatan luar negeri. Namun dengan kemunculan Chu Chen, kedua hal ini sepertinya semakin menjauh darinya malam ini. Zhao Xuanfeng memikirkan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, Zhao Zu di telepon, seperti musuh dari Sekte Tianji. Musuh terkutuk ini tidak hanya merampas peta rahasia surga, tapi juga menaklukkan kota Ria.
Hanya ada satu pemikiran terakhir yang tersisa di benak Zhao Xuanfeng. Dia ingin mengerahkan sisa kekuatan terakhir dari formasi kunci emas Kimen untuk mencekik Tuan Muda Jiuxuan prajurit pejuang darah. Dia juga tidak kalah. Pencuri Huo Yan jelas meramalkan gerakan Zhao Xuanfeng dan muncul tepat ketika Zhao Xuanfeng bergegas menuju Chu Chen. Zhao Xuanfeng tiba-tiba menembakkan panah dingin dari lengan bajunya, yang sangat misterius. Siluet pencuri Huo Yan menghindar seperti bayangan bunga. Chu Chen mengangkat kepalanya, melihat pemandangan ini, dan sedikit menyipitkan matanya. Zhao Xuanfeng berjarak kurang dari 5 meter darinya. Pergilah ke neraka. Zhao Xuanfeng sudah memegang belati yang sangat tajam di telapak tangannya dan menikam Chu Chen. Di tengah petir dan batu api, sosok Chu Chen bergerak dan meminjam pohon besar sebagai penutup. Dia mengelak beberapa kali dan belati Zhao Xuanfeng dimasukkan ke dalam batang pohon ember langsung meledak dan meledak. Menghadapi Zhao Xuanfeng yang putus asa, Chu Chen tidak memilih untuk bertarung langsung, dan dengan cepat bergerak ke arah pencuri Huo Yan. Ini hanya langkah terakhir. Chu Chen dan pencuri besar Huo Yan berdiri berdampingan, dan pada saat yang sama menatap pencuri besar Huo Yan dengan penuh arti. Ketika pencuri besar Huo Yan menghindari panah dingin di lengan baju Zhao Xuanfeng, Chu Chen sepertinya berhasil sudah tahu tentang pencuri besar Huo Yan. Serahkan padaku. Pencuri Huo Yan tidak menyadari kelainan di mata Chu Chen. Saat Chu Chen berbalik, serangan Zhao Xuanfeng telah datang. Pencuri besar Huo Yan tidak lagi mengadopsi strategi bertahan. Pertahanan terbaik adalah mengambil inisiatif menyerang. Pada saat ini, kekuatan formasi kunci emas Kimen telah sangat melemah pencuri Huo Yan lagi. Setelah lebih dari selusin gerakan, suara gemuruh bergema dari kejauhan. Ini benar-benar menghancurkan jejak keberuntungan terakhir di hati Zhao Xuanfeng. Formasi kunci emas Kimen rusak. Hampir di saat yang sama, panah dingin dari lengan Zhao Xuanfeng ditembakkan lagi. Kali ini, 3 anak panah ditembakkan secara bersamaan. Zhao Xuanfeng bahkan tidak melihat hasil dari ketiga anak panah ini, dan berbalik dan pergi. Formasi kunci emas Kimen rusak, dan dia benar-benar kehilangan modal untuk melawan pencuri besar Huo Yan. Tujuan dari 3 anak panah dingin itu hanyalah untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Zhao Xuanfeng adalah orang yang cerdas. Ketika masih ada kesempatan, dia memilih untuk menyerang Chu Chen dengan tegas. Jika dia bisa membunuh Chu Chen, dia akan mendapat untung. Tetapi ketika formasi kunci emas Kimen dipatahkan, dia melarikan diri dengan tegas. Dengan tetap menjaga hijaunya perbukitan, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu bakar. Kong, 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 3 suara tajam memekakkan telinga. Di tangan pencuri Huo Yan ada belati yang sangat indah. Badan pedang itu transparan seperti lapisan jasper. Tapi ketika itu memblokir 3 anak panah dingin Zhao Xuanfeng. Bahkan percikan pun tidak muncul di badan pedang dari 3 anak panah dingin ini. Bayangan gelap muncul di depan Zhao Xuanfeng seperti ilusi. Wajah Zhao Xuanfeng menunjukkan keterkejutan yang kuat. Dia tidak menyangka pencuri besar Huo Yan masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Belati itu menebas, bilahnya seperti batu giok, dan cahaya dingin tiba-tiba menembus malam.
Zhao Xuanfeng tertangkap basah, terluka dan mundur karena malu. Chu Chen melihat sekilas pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keindahannya seperti batu giok, dan pedangnya seperti pelangi. Di mata Chu Chen, bilah pedang itu seindah cahaya pelangi. Tetapi di mata Zhao Xuanfeng, itu adalah senjata yang menakutkan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tubuhnya masih ternoda oleh beberapa bekas pedang berdarah. Tepat ketika Zhao Xuanfeng terluka lagi dan terhuyung mundur, suara tembakan terdengar lagi dari satu sisi. Jika itu adalah Zhao Xuanfeng di masa kejayaannya, tidak akan sulit untuk menghindari jangkauan peluru-peluru ini. Tetapi sekarang, pertahanannya telah lama dihancurkan oleh pedang pencuri Huo Yan. Ketika tembakan terjadi lagi, murid-murid Zhao Xuanfeng berkaca-kaca lebih. Setelah tubuhnya bergetar hebat, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. "Tunggu sebentar, selamatkan nyawanya." Moder tiba-tiba berteriak dan bergegas maju. Namun, ketika dia sampai di depan Zhao Xuanfeng tidak bernafas. Moder memandang Zhao Xuanfeng yang terbaring di tanah dengan mata terbuka dan tidak dapat mempercayainya. Selama 5 tahun terakhir, Guru Zhao telah memberinya kesan bahwa dia adalah seorang ahli dengan cara magis, kebal dan tak terkalahkan. Namun malam ini, ia justru menyaksikan Tuan Zhao dipukuli oleh seorang wanita bertopeng hingga tak berdaya, dan akhirnya tewas mengenaskan akibat tertembak oleh tentara bayaran Blood Warrior. Prajurit Tiongkok yang mengerikan, Meret melirik pencuri besar Huo Yan yang berdiri jauh. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi tanpa sadar alisnya juga mengerutkan kening. Meskipun Zhao Xuanfeng meninggal, dia membalaskan dendam ayahnya. Tetapi harta yang telah dikumpulkan ayahnya sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat diperoleh kembali. Gandhi, Moder tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Gandhi, "Kamu segera memimpin orang untuk menggeledah semua properti Zhao Xuanfeng di kota Lia." Sudut mulut yang berdarah sedikit terangkat. Hanya dia dan beberapa tentara bayaran prajurit darah inti di dunia yang tahu di mana harta karun ini berada. Sebuah tangan diletakkan di bahu Suesi. "Aku sedikit lelah. Tolong bawa dia keluar." Chu Chen memandang Suesi sambil tersenyum. Suesi tanpa sadar menegangkan sarafnya. Tetapi dia tidak dapat memahami kata-kata Chu Chen. Jadi dia buru-buru melihat Mode. Setelah Mode menyampaikan informasi, Suesi tidak berani menolak dan pergi dengan tergesa-gesa. Chu Chen memandang pencuri besar Huo Yan. Pencuri Huo Yan telah meletakkan belati di tangannya, dan sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ini juga sesuai dengan harapan Chu Chen. Pencuri Huo Yan juga mengatakan bahwa alasan mengapa dia datang kepadanya adalah karena Zhao Xuanfeng memintanya untuk disalahkan, dan dia tidak dapat menanggung keluhannya. Masalahnya telah terpecahkan. Adapun harta karun Ermota, apa yang ingin dia dapatkan sudah diperoleh. Audio milik Sebuah Software mobil Channel. perlahan melaju keluar dari Almota Manor. Sepanjang jalan, Chu Chen menunjuk ke persimpangan dari waktu ke waktu dan memberi isyarat agar Suesi berbelok. Suesi yang juga merasa gugup. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah hotel. Mata berdarah itu tanpa sadar melebar. Kemanapun dia memandang,
seorang wanita oriental sedang berjalan menuju sisi ini. Dia memiliki rambut panjang tergerai di bahunya, wajah menawan, dan sepasang mata bunga persik yang mempesona yang membuat Sue Xiang menatap kosong dan merasakan gelombang panas. Namun, kata-kata pertama wanita itu seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke tubuhnya, membuat seluruh tubuh Sue Xiang terasa dingin. Di mana harta karun Menara Ermo? Bab 568 kembali ke Tiongkok. Setelah beberapa saat terkejut dan panik, Sue Xiang segera menenangkan diri dan tidak menjawab pertanyaan Jiang Yingtao. Sebaliknya, dia berbalik, menatap Chu Chen, dan mengerutkan kening. Apakah menurutmu aku akan tahu di mana harta karun El Mota? Dia tidak mengakuinya. Jiang Yingtao merentangkan tangannya dan menerjemahkan untuk Chu Chen. Chu Chen menghubungi Jiang Yingtao segera setelah meninggalkan istana. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, Zhao Xuanfeng memberi perintah kepada Su Exi yang memecahkan misteri di hati Chu Chen. Bagaimana koleksi Ermota bisa hilang dalam semalam? Jawabannya jelas. Tidak hanya Zhao Xuanfeng yang menjaga si pencuri, tetapi juga para kuli, tentara bayaran prajurit darah. Sebelum berangkat, Chu Chen mengajak pencuri Huo Yan masuk ke dalam mobil untuk menguji sikapnya terhadap harta karun tersebut. Ini adalah pencuri besar dengan kepribadian, katakan padanya. Chu Chen berkata dengan tenang, dia hanya bisa memilih antara harta dan kehidupan. Jiang Yingtao menyampaikan kata-kata Chu Chen kepada Su Exi tanpa perubahan. Wajah Su Exi berubah warna, dan dia buru-buru membela diri dengan keras. Aku benar-benar tidak tahu. Sebuah panah dingin yang tajam menempel di leher Su Exi. Chu Chen mengambilnya di tanah sebelum meninggalkan istana. Pada saat ini, duri darah terasa seperti hendak ditembus tenggorokannya, dan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang dan mengeras. Sabit kematian telah ditempatkan di lehernya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Suara Jiang Yingtao terdengar dingin di telinga Sue Ton. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, di mana harta karun El Mota? Tubuhnya gemetar karena darah, dan akhirnya, dengan suara yang sulit, dia berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah Jiang Yingtao masuk ke dalam mobil, Su Exi menyalakan mobil. Panah dingin di tangan Chu Chen tidak pernah lepas dari tenggorokan Su Exi. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan oleh pria Tionghoa di Almota Manor dan bagaimana dia dibunuh dan mendatangi Zhao Xuanfeng, Su Exi Hei tidak berani memikirkan perlawanan sedikit pun di dalam hatinya. Mobil itu perlahan berhenti di depan sebuah pabrik yang terlihat sangat retak. Ada penyergapan. Chu Chen menatap Sueten, dan setetes darah keluar dari tenggorokan Sueten. Tidak, Bluton berteriak dengan tergesa-gesa. Suaranya bergetar. Ini bukan penyergapan. Ada tentara bayaran Blood Warrior yang menjaga tempat ini. Aku akan segera mengeluarkan mereka. Su Eston mengeluarkan ponselnya. Dan tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari depan. 10 tentara bayaran Blood Warrior yang bersenjata lengkap. Ketika mereka melihat panah dingin di tangan Chu Chen menempel di leher Sue Xiang saat dia keluar dari mobil, 10 tentara bayaran itu segera mengarahkan senjatanya ke arah Chu Chen. Semuanya, letakkan senjatamu, teriak Bluton.
Dia menghargai hidupnya lebih dari kekayaannya yang besar. Selain itu, Bluton tidak berpikir dia bisa menghadapi pria Tionghoa yang hanya memiliki 10 orang di depannya ini, bahkan jika dia hanya memiliki panah dingin di tangannya. 10 orang itu saling memandang, lalu membuang senjatanya. Pintu ke pabrik yang ditinggalkan terbuka. Kotak-kotak besar menumpuk seperti gunung. Chu Chen secara acak membuka salah satu kotak, dan harta karun di dalamnya sangat mempesona. Tapi semuanya bagus. Jiang Yingtao juga membuka sebuah kotak dan kemudian melihat ke arah Chu Chen. Apa rencanamu dengan barang-barang ini? Chu Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu masih bisa membiarkan saya menanganinya sendiri? Tentu saja, sampai batas tertentu, ini adalah piala Anda dan tidak ada hubungannya dengan misi. Jiang Yingtao berkata, ini adalah keberuntungan yang buruk. Saya tidak tertarik pada uang. Chu Chen melihat sekeliling tumpukan kotak, berpikir sejenak, lalu berkata, beritahu Paman Zong untuk datang. Uang ini setara dengan disumbangkan ke Biro Perang Khusus atas nama saya dan berfungsi sebagai dana ekspansi Biro Perang Khusus di Timur Tengah. Saya pikir, Paman Zong seharusnya lebih tahu dari saya bagaimana memaksimalkan keuntungan dari uang ini. Jiang Yingtao sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, kamu sangat bersedia. Chu Chen tanpa daya merentangkan tangannya. Saya tidak bisa membiarkan prajurit darah membantu saya mengirim harta ini kembali ke Tiongkok. Chu Chen tahu di dalam hatinya bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan Zong Min menangani harta karun ini. Ketika Jiang Yingtao menghubungi Zong Min, dia menatap Chu Chen dengan mata tajam. Tentara bayaran Blood Warrior lainnya tampak bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya lagi. Kalian harus istirahat sekarang. Sosok Chu Chen tiba-tiba bergerak dan dia mengambil tindakan dengan cepat. Ketika Chu Chen melihat ke arah Suexi, seluruh tubuh Suexi gemetar. Dia melihat sebatang besi di sebelahnya. Dia mengambilnya dan memukul kepalanya dengan keras. Dia adalah orang yang kejam. Chu Chen tertegun sejenak. Jiang Yingtao kembali dari panggilan telepon dan kebetulan melihat adegan terakhir, dan dengan cepat menemukan talinya. Biarkan aku melakukan pekerjaan berat seperti ini. Chu Chen mengambil tali Jiang Yingtao, mengikat Sue Xiang dan 11 orang lainnya, dan melemparkan mereka ke bagian paling dalam pabrik. Kecepatan Zong Min sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa mobil berhenti di pintu masuk pabrik yang ditinggalkan, termasuk sebuah truk besar. Itu semua adalah mobil yang digunakan oleh pabrik, tidak akan menarik perhatian di jalan. Setelah Zong Min turun dari mobil, dia segera masuk. Ketika dia melihat rumah itu penuh dengan harta karun, meskipun Zong Min sudah terbiasa melihatnya, angin dan ombak, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Chu Chen, apakah kamu benar-benar menyerahkannya padaku untuk ditangani? Zong Min sedikit tidak bisa dipercaya. Sejujurnya, hatiku baru saja tergerak. Perkiraan konservatif adalah bahwa harta karun di sini bernilai setidaknya beberapa miliar. Uangnya tidak banyak. Chu Chen melambaikan tangannya. Aku serahkan pada Paman Zong. Zong Min, Chu Asteris Versailles Asteris Debu. Zong Min dengan cepat menenangkan diri dan mengarahkan orang-orang dalam operasi khusus untuk membawa kotak harta karun. Chu Chen,
Karena kamu percaya padaku, aku pasti akan memanfaatkan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya. Mata Zhong Min tidak dapat menahan gairah dan kegembiraannya. Ada beberapa hal dalam hal ini yang bahkan mungkin tidak dapat ditukar dengan uang. Saya yakin, selama kekayaan ini digunakan dengan baik, posisi strategis Biro Perang Khusus kita di Timur Tengah akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana untuk kembali? Zhong Min bertanya. Chu Chen memandang Jiang Yingtao, yang sudah lama ingin kembali ke Tiongkok, dan berkata tanpa ragu-ragu, lebih cepat lebih baik. Itu saja, Zhong Min berkata dengan suara yang dalam. Dalam 3 jam, sebuah pesawat akan berangkat dari kota Ria dan terbang ke ibu kota. Saya dapat mengatur agar Anda kembali ke China dengan pesawat ini sebelum ada cukup waktu. 3 jam kemudian, itu adalah penerbangan larut malam. Jiang Yingtao tidak keberatan. Saya kebetulan sedang tidur di pesawat. Kalau begitu aku akan segera mengaturnya. Zhong Min berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Segera, seorang anggota Biro Operasi Khusus mengantar Chu Chen dan Jiang Yingtao ke bandara. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas ke angkasa. Di pesawat, kebanyakan orang sedang tidur. Chu Chen menggosok matanya. Untuk perjalanan ke kota Lia ini, ada kegagalan misi dan keuntungan yang tidak terduga. Secara keseluruhan, Chu Chen sendiri cukup puas. Yang paling penting adalah, dia telah menebak secara kasar identitas pencuri besar Huo Yan. Aku tidak percaya. Chu Chen menghela nafas tanpa sadar. Di sampingnya, Jiang Yingtao, yang telah berkonsentrasi dengan mata tertutup, membuka matanya. Apa yang tidak bisa diharapkan? Chu Chen mendengus dan berkata, saya merasa seperti melewatkan sesuatu. Saya merasakan hal yang sama. Jiang Yingtao tanpa sadar memeriksa barang-barangnya. Saya selalu merasa seperti melewatkan sesuatu di kota Ria. Setengah pertemuan, mereka berdua sepertinya mengingatnya pada saat bersamaan. Berbalik ke samping, saling memandang, Jiang Kufeng bersambung.